Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Oke, di video kali ini bahas Redford lagi ya. Ada yang komen di video-video saya yang sebelumnya membahas Redford yang ya kemarin-kemarin lah, pas menggigil kebekuan gitu ya. Ini parah nih. Tenang, tenang. Aja. Nah, ada yang komen, saya nggak tampilkan karena ada beberapa ya, banyak ya. Bang, udah ada tuh di Telegram korban Redford, ada grupnya gitu. Oke, saya cari tuh, oh ternyata benar ada. Nah, di sini saya informasikan lagi nih ya, konten-konten saya ini ya, saya tujukan, saya khususkan untuk orang awam. Tujuannya apa? Supaya tidak terjerumus di investasi bodong, money game, skema ponzi. Ya, dalam kasus kali ini modusnya trading, gitu. Redford, sebetulnya ya, sebelum ada Redford itu kan lebih dulu ROBD yang scam, yang menipu. Ya, harusnya member Redford, khususnya orang awam nih ya, berkaca, bercermin dari ROBD global gitu. Cuma modus apa ya, modus scam di akhirnya aja yang beda, padahal sama gitu. ROBD kan apa tuh modusnya ya, pajak gitu kan, alasannya pajak, sampai sama kan, beberapa bulan ke depan ujung-ujungnya ngeblank tuh websitenya. Nah, Redford pun sama, cuma modusnya si Redford ini bikin token abal-abal, yaitu REDT. Pertama harus mencapai $10 dalam waktu 14 hari sampai tanggal 17 Oktober 2022. Tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, tengah malam dibekukan, menggigil tuh koin REDT ya, beku ya, hipotermia deh. Dan aturan barunya ya, harus mencapai 50 USDT dalam waktu 180 hari. Itu kan ya, gitulah skema ponzi ya, gak konsisten, tiba-tiba ada peraturan baru aja gitu. Nah, ini untuk orang awam, jangan sampai nanti Anda semua ya, teman-teman semua terjerumus lagi gitu ya. Saya nggak ada kebencian dalam membahas Redford, ROBD dan ponzi-ponzi lainnya ya. Banyak yang komentarkan, wah dendam banget sama ponzi, bekas korban ponzi ya. Sorry gitu ya, sumpah demi Allah, saya bukan korban investasi bodong, skema ponzi, bukan. Tapi di lingkungan saya, teman saya, kerabat saya ada yang menjadi korban. Oke, dan disitulah karena pengalaman kerabat dan kawan-kawan saya itu, saya bikin konten bongkar ponzi gitu. Jadi saya bukan korban gitu ya, mohon maaf. Nah, di sini teman-teman, saya screen record aja lah biar up to date ya. Nggak tahu nih, beneran atau baru sekedar isu aja. Nah, ini ya. Ini teman-teman, ini nama grupnya pengaduan korban Redford. Oke. Nama grupnya pengaduan korban Redford ini ya. Saya screen record biar real time ya. Ini saya bikin videonya kebetulan hari Selasa, itu free ya, saya bikin jam setengah 10 siang pagi ya, setengah 10. Ayo buat daftar list korban, formatnya jangan nama, jumlah uang, dan nama asal ya. Pertama ada tuh ya, namanya Andika, Kalimantan Timur nih, 10 juta, yang kedua 27 juta, yang ketiga 12 juta, dan ini 46 juta, ada yang 400 juta ya. Jadi di sini benar atau enggaknya ya saya nggak tahu juga gitu ya. Biasanya grup-grup korban seperti ini ujung-ujungnya nyebarkan lagi ya,
aplikasi Ponzi lainnya. Tapi semoga saja ini benar-benar real korban gitu ya. Benar-benar real korban, karena selalu saya katakan teman-teman ya, di Ponzi itu ada real korban, ada yang pura-pura korban. Yang pura-pura korban biasanya itu si leader ya, si leader Ponzi, si mentor Ponzi. Nanti saya bahas lagi. Oke, di sini nih ya, sampai saya bikin video ini ada, tapi ini bertambah terus kayaknya. Oke, jadi dari mulai ratusan ribu ya, misal ini Sukabumi ya 832.000. Dari mulai ratusan ribu, jutaan, belasan juta, puluhan juta, sampai ratusan juta di sini ya. Ini berdasarkan informasi dari grup pengaduan Redford ya, korban Redford. Nah, di sini ada yang menarik nih ya. Ini Ki Ageng nih namanya. Terus kalau sudah list mau diapakan? Bang, ya laporkan gitu. Tapi saran saya bikin aja biasanya gitu ya, jangan di grup seperti inilah gitu ya. Misal teman-teman orang Bandung misal atau Jakarta, ya bikin sesuai regional masing-masing ya. Atau lebih bagus sesuai kecamatan masing-masing gitu. Yang benar-benar real korban, cari tuh ajak untuk melakukan pelaporan gitu ya. Biasanya kalau di grup yang semuanya gitu ya dari berbagai daerah kayak gini, biasanya nggak kemana-mana tuh ujung-ujungnya. Nah, saran saya sih iya, berdasarkan regional tempat tinggal daerah teman-teman semua gitu. Lebih bagus misal kecamatan A korban Redford siapa aja, kumpulin bikin grup gitu. Kecamatan B di kota mana bikin grup gitu. Nanti jatuhnya nanti akan ketemu per kabupaten, per kota. Nah, kayak gitu lebih bagus itu teman-teman, saran saya ya. Jadi lebih terorganisir. Jadi nanti bisa kenal juga langsung, nggak cuma via online, via grup Telegram, bisa kenal, ketemuan sesama korban, real korban Redford gitu. Nah, di sini ada yang komen nih ya. HOH-nya yang ditargetkan. Oke, HOH-nya yang ditargetkan. Mereka punya kantor karena mereka juga yang merekrut member, pemberi janji manis. Ya, masuk akal juga ya. Karena kenapa? Setiap yang promosi Redford itu selalu ada HOH. Bahkan ada yang komen di video saya, boleh bahas Redford, boleh jelekan Redford, tapi jangan jelekan HOH. Gimana itu ya? Sudah pernah saya bahas videonya. Bahkan di video yang pernah saya bahas juga, saya tampilkan di sana di video tersebut, ada yang membuat postingan di Facebook, bergabung Redford, otomatis gabung HOH. Ada yang kayak gitulah ya. Sudah pernah saya bahas, silahkan cari saja. Nah, jadi di sini jelas ini. Nah, di sini ya ada lagi nih. Tidak ada high rise high return untuk bisnis Ponzi. Jangan samakan dengan high rise bisnis yang legal. Iya, nggak ada tuh risiko tinggi, penghasilan tinggi, nggak ada di Ponzi itu ya. Scammer kok ya, penipu gitu. Kalau investasi yang legal iya, modal besar, penghasilan pun besar, tapi tergantung fluktuatifnya harga atau komoditi yang diperdagangkan, yang diinvestasikan, itu fluktuatif. Kan gini ya, kalau kalian nonton video-video saya yang banyak sekali membahas Redford gitu, kalau kalian simak ya, netralkan pikiran kalian, mungkin teman-teman semua yang orang awam terhindar dari penipuan gitu ya. Jangan baru kena tipu ya merasa, oh iya benar juga yang dibahas channel saya ini gitu. Itu udah telat teman-teman ya. Intinya gini lah, channel saya ini nggak akan pernah menjerumuskan kalian ke investasi bodong, money games, sama Ponzi. Justru saya membongkar gitu. Setidaknya kalau kalian nggak paham apa itu trading, nggak paham apa itu skema Ponzi, ya dengerin gitu. Atau bukti-bukti video-video saya ya yang membongkar investasi bodong itu kan terbukti semua. Ratusan video loh
Yang bongkar Ponzi aja udah hampir 500 sampai 800 video. Silahkan cek saja di beranda channel saya gitu. Nah, di sini ya. Oh, ini masih bertambah, teman-teman. Masih bertambah. Oke, saya langsung ke paling bawah. Oke. Oke, korban Redford. Oke. Nah, jadi itu ya. Itu korban grup saya ambil dari grup korban pengaduan korban Redford nama grupnya ya. Nah, jadi saran saya ya, tadi yang seperti yang saya katakan, lebih baik kalau mau bikin grup korban itu sesuai regional masing-masing, dimulai dari tingkat kecamatan ya. Kumpulin tuh di kecamatan kota A, misal kecamatan A, B, C, D itu bikin, nanti gabung ke korban Redford yang setingkat kota, misal kecamatan A, misal B, C, D udah ada tuh. Nah, kecamatan A, B, C, D itu ada di kota Jakarta, misal. Ya udah, nanti bikin grup. Nah, gitu. Biasanya kan kalau korbannya yang deket-deket gabung gitu kan, gabung grup, bikin grup, itu nanti ketemu sama orang-orangnya. Jadi nggak dari media sosial aja, nggak dari grup Telegram aja gitu. Karena saya yakin gitu ya, karena di grup Telegram itu banyak leader-leader yang memantau. Ya kan, kalau leader itu yang kalau aplikasinya scam yang paling ditakutkannya apa? Ya dilaporkan sama downline-nya gitu ya. Tapi biasanya ya money game sama Ponzi seperti ini, uangnya itu sudah berceceran, udah habis gitu ya. Kan skema Ponzi, membayar member dari uang member lain gitu, khususnya downline ya. Misal si A ini ya, si A join di investasi bodong, ngajak si B, si C, si D gitu kan. Nah, biasanya saya ambil A, B, C, D ya. Nah, biasanya yang terakhir yang nggak bisa ngajak orang lain lagi itu real korban biasanya, soalnya nggak punya ke bawahnya gitu, mentok sama dia gitu. Nah, kalau si D itu laporin si C, pasti tuh si C juga alibi. Wah, saya juga diundang sama si B gitu. Si C laporin juga si B. Si B alibi juga. Ya, saya juga diundang sama si A. Nah, terus segitu ya. Sampai seperti itu, teman-teman. Itulah kenapa kasus-kasus money game suka mentok di jalan gitu. Tapi kalau kalian kalau Redford ini sebetulnya itu jelas sekali siapa yang mempromosikan, jelas ya. Kalian tahu sendiri itu jelas. Harusnya ya udah nggak lapor kemana-mana lagi, udah jelas itu yang harus dilaporkannya. Kalian juga tahu itu ya. Coba siapa ya itu. Oke, apalagi ya, mungkin nanti saya masih pantau ya Redford ini. Kalau ada yang komen, bang bantuin juga dong laporin. Wah, maaf, pertama saya ini bukan pemain Ponzi, kedua bukan korban ya. Kan yang wajib melapor itu korban. Gitu ya. Nah, kalau saya itu ya membongkar, tugasnya ya ngasih edukasi aja, informasi. Oh, jangan ini Ponzi gitu. Selebihnya ya terserah kalian mau ngeyel ya. Kalau kalian ngeyel, khususnya orang awam gitu ya, yang nggak tahu apa itu trading ya, skema Ponzi, investasi pun masih abu-abu, yang nggak paham, ya setidaknya jangan ngeyel gitu ya. Ya begitulah ya akhir cerita investasi bodong skema Ponzi ya. Jadi selalu saya ingatkan untuk teman-teman semua bahwa di balik investasi bodong, money game, skema Ponzi itu ada orang atau kelompok yang menjadi pemelihara serta menjadi penikmat investasinya. Oke. Dan untuk real korban
hati-hati ya. Biasanya kalau ya mau melaporkan itu biasanya ada, pertama ada intimidasi, ada apalah gitu ya, ada gangguan-gangguan. Ya semoga kuat aja, semoga tahan ya. Makanya buatlah paguyuban atau grup korban sebanyak-banyaknya supaya lebih kuat nantinya. Kenapa? Ya kan yang jadi korban, kalau kata Koh Roy ya, Pak Roy Sakti, yang jadi korban skema Ponzi itu udah lemes gitu, duitnya udah nggak ada, mau lapor, sedangkan yang dilaporkan misal leader. Saya percaya leader Ponzi itu ketika scam mereka masih punya cuan, kan dapat komisi, apalagi downline-nya banyak gitu ya. Nah begitu scam, si korban itu udah lemes, duit udah habis, nggak punya gitu kan. Nah si leader mungkin masih punya uang. Nah jadi uang downline-nya itu, uang kalian korban itu dipakai untuk, nah kayak gitulah ya. Biasanya mengintimidasi korban-korban supaya tidak melapor gitu. Itu pakai uang kalian ya. Sewa apalah, sewa preman, kayak sewa apa gitu. Itu pakai duit kalian, duit member-member. Ya kayak gitu lah. Makanya bikinlah grup paguyuban. Saran saya, bikin paguyuban sesuai regional ya, daerah kalian masing-masing. Kalau bisa sih minimal kecamatan, tiap kecamatan di setiap kota itu bikin grup korban Redford gitu ya. Saya doakan semoga ada jalan terbaik ya, meskipun ya saya dibully lah ya. Dibully berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan oleh member Redford. Yang diantaranya mungkin ada member Redford yang awam tapi sok-sokan membuli saya, tapi ya saya maafkan lah kayak gitu. Saya kan bukan pendendam. Oke, saya doakan ya, doa maksimal saya semoga uang kalian itu kembali gitu ya. Semoga uang kalian itu kembali, dan bagaimana caranya ya, laporkan leader. Bukti-bukti bahwa kalian ikut leader A, B, C, D itu simpan. Ya, itu menjadi penguat ya, penguat bukti-bukti kalian kena scam di Redford. Oke, terima kasih yang sudah mampir. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya ya. Selalu waspada dengan penawaran investasi bodong, money game, skema Ponzi. Ingat, channel saya ini bukan channel tutorial Ponzi atau merekomendasikan Ponzi ya, bukan. Channel saya ini channel yang membongkar investasi bodong, skema Ponzi. Oke, meskipun banyak yang membuli, tapi ujung-ujungnya video-video saya itu ya abadi lah, nggak pernah saya hapus kok. Komen-komen yang membuli saya juga nggak pernah saya hapus. Justru itu menjadi bahan konten lagi buat saya. Oke, terima kasih. Jadi pelajaran apa yang bisa dipetik dari kasus Redford, ROBD Global, dan Ponzi lainnya? Cuma satu, kalau dibilangin jangan ngeyel, itu aja sih ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.